ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah wa amma ba'dah. Kang Allah hormati lan sareng-sareng kita takdimi beliau Abah Yai Dr. Haji Andi Awarisno beserta Ibu Nyai Dr. Haja Nur Hidayah. Kang Allah hormati sedaya asatidz wal asatidah Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin, bil khusus Al Ustadz Basirun, Al Ustadz Lukman, Al Ustadz Muhammad Ferry Fernandi lan almarhum Abah Haika Mustiyoko. Kang Allah hormati sedaya pengurusan Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin, bil khusus Ustazah Zulfar Mahwati lan Ustadz Said Afansah lan sedanten putra putri santri wan lan santriwati ingkang mugi sedaya diparingi istiqomah anggenipun thalabul ilmi ting Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin. Amin Allahumma amin rabbal. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang tiada tara, sehingga pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan rutinitas kita, kegiatan yang selalu dijalankan mulai dari sholat jamaah sampai seterusnya, sampai tidur lagi kembali, tidak ada halangan suatu apapun, dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita termasuk umatnya mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bersama-sama tadi sudah didengarkan surat Al-Munafiqun. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya orang-orang munafik ini adalah pada zaman dulu yaitu orang-orang kafir. Apakah masih ada orang-orang munafik sampai saat ini? Kalau dilihat sepertinya, kalau dilihat tanda-tanda orang munafik, sepertinya kita semua termasuk orang munafik. Semuanya, hampir semua orang kalau dilihat tanda-tanda orang munafik itu cirinya ada. Apa tanda-tanda orang munafik? Yang pertama yaitu apa yang pertama? Setiap berkata bohong. Nah, kalau sekedar berbohong, semuanya saya yakin semua pernah berbohong. Kalau kata Gus Baha, ketika seseorang itu punya aib, itu jangan diceritakan kepada orang lain. Saya sudah dikatakan kemarin kepada anak-anak itu, seburuk-buruknya orang ketika mempunyai aibnya, dia dengan bangga menceritakan kepada teman-temannya tentang aibnya tersebut dengan bangganya. Padahal Allah itu menutupi aib kita luar biasa dengan caranya. Tapi ada seseorang dengan bangganya dia menceritakan aibnya sendiri. Aku gitu pernah nyolong jagung nang kono nggak ketahuan sampai sekarang. Dia cerita dengan bangganya bahwasanya dia pernah melakukan perbuatan yang jelek. Dia ceritakan, aku gitu pernah nyolong kumbut di lemarinya si A, sampai sekarang nggak ketahuan. Aku pernah sholat jamaah pura-pura haid padahal sudah selesai, dan sahabat pengurus nggak ketahuan. Dia cerita dengan bangganya kepada orang lain, dengan teman-temannya. Kata Gus Baha ini,
itulah seburuk-buruknya manusia. Dia ceritakan dengan bangganya kepada orang lain tentang keburukannya, padahal Allah itu menutupi aib manusia. Coba bayangkan kalau Allah itu membeberkan aib kita semua. Saya yakin kita nyaris tidak ada baiknya. Malah terkadang kita dengan bangganya menceritakan aib kita. Nah, ini beda kalau seumpamanya masih di sidang. Nah, kalau di sidang ataupun perlu diinformasikan itu ceritakan. Tapi tolong, kalau jenengan, saya yakin kita semua itu punya aib masing-masing. Tutupilah aibmu dengan setutup-tutupnya. Jangan malah kau ceritakan. Tapi kalau semua menyolong dan sebagainya, ngaku dan bertaubat. Kata Abah kemarin, kalau seumpamanya kita punya dosa yang berhubungan dengan hablum minan nas, yaitu wajib kita selesaikan. Tidak bisa hanya sekedar bertaubat, memohon doa tanpa meminta maaf dan mengembalikan apa yang kita ambil. Tapi ingat, jangan ceritakan jenengan ke tempat umum dengan bangganya, seolah-olah zaman bangga itu luar biasa. Terus tanda-tanda orang munafik yang kedua yaitu apa? Ketika berjanji kita mengingkari. Nah, ini juga terkadang kita sudah berjanji, apalagi ada kata wallahi, itu ada yang mengatakan bahwasanya jenengan kalau bersumpah berhati-hati, jangan sembarangan dengan mengucapkan wallahi, Allahi dan sebagainya dengan perkara yang kecil. Terkadang kan kita memainkan lah, ataupun dengan niat itu kurang baik, ataupun mengejek tulisan Al-Quran. Di kitab Sulam Taufik itu, barang siapa yang mengejek ataupun meniat kurang baik dengan lafaz Al-Quran, itu termasuk, ini sangat keras kalau di Sulam Taufik itu sudah mendekati murtad kalau mengejek Al-Quran. Kadang kan ada cuma nyebut la ilah. Apa artinya la ilah? La ilah, semuanya la ilah tohari, cuma kan kadang seperti itu ada. Artinya itu kan tidak ada Tuhan kalau nggak ada terusannya. Makanya kalau jenengan ada yang mendengar kata-kata sepenggal ayat, itu jenengan cepat diteruskan. Kalau mendengar la ilah, maka diteruskan menjadi la ilaha illallah. Karena apa? Kalau sepenggal ayatnya saja itu artinya sudah beda. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nirrahim haknya jadi jim, tuh jadinya apa? Maha. Itu artinya sudah beda lagi. Terus tanda munafik yang ketiga yaitu apa? Ketika diberikan amanah, ia akan berkhianat. Ini kadang-kadang kita sudah diberikan amanah, kadang menyepelekan. Kita diberikan tugas, diberikan amanah, suruh membersihkan, masih banyak sekali kita berkhianat. Berkhianatnya walaupun kita tidak ada niat, tapi tidak melaksanakan juga termasuk. Maka dari itu, kalau seumpamanya kita diberikan amanah, sebaik mungkin. Kenapa? Kalau seumpamanya seseorang memberikan amanah kepada kita dan kita menyia-nyiakannya, maka untuk mendapatkan kepercayaannya lagi itu sangat sulit, sangat sulit. Maka dari itu kita
cobalah dihindari, berusaha semaksimal mungkin agar 3 ciri-ciri ini tidak ada di diri kita masing-masing. Berusaha semaksimal mungkin. Lah cuman iri saja itu juga termasuk penyakit hati. Penyakit hati yang luar biasa, dihilangkan itu sangat susah sekali. Melihat temennya punya sangu banyak, iri. Temennya kiriman banyak, iri. Ngelihat temennya HP bagus, iri. Rukuh anyar, iri. Isik diomongi, isik dihibahi di belakangnya, masih dihibahi. Ada pepatah mengatakan, kalaupun sengsaranya seseorang itu ketika melihat kenikmatan orang lain, padahal dirinya sendiri itu ya baik-baik saja. Kok ndelok wong liya iki kayane kok enak temen, kok sangune akeh, terus dilah kok rukuhe api-api. Dia nggak melihat bahwasanya dirinya sendiri juga baik-baik saja, tidak ada kekurangan, tapi dia melihat ukuran kenikmatan orang lain sehingga dirinya sendiri itu menjadi sengsara, menjadi merana. Kok hawane kayaknya kok aku kurang terus, padahal sebenarnya dirinya sendiri itu keadaannya ya baik-baik saja. Jadi ukuran kenikmatan seseorang itu jangan mengukur kenikmatan orang lain. Syukurilah apa yang ada pada jenengan, jangan melihat ukuran syukur atau kenikmatan orang lain. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Pastinya banyak salah, banyak kurangnya dari saya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kisah niki wau sampun diisi penjelasan saking Ustadz Miftahul Anwar giniku tentang tiang-tiang, ciri-ciri tiang-tiang munafik, karena ini berkaitan dengan Quran surat Al-Munafikun. Jadi Al-Munafikun ya orang-orang sing munafik. Teng Quran iku juga dijelaskan tentang ciri-ciri orang munafik. Nggih pun, ya benjing malih. Monggo sarang-sarang iki Dik sedanten tiap hari jaga kebersihan, tolong sing MTS Dik, MTS lanang wedok. Jangan buang